Hai, sejak zaman dahulu manusia telah berulang kali percaya bahwa kiamat itu sudah dekat. Berbagai ramalan dari kalender Maya, prediksi keagamaan, hingga teori konspirasi Dajjal itu bermunculan. Namun apakah klaim ini benar atau hanya sekedar ilusi yang berulang? Mari kita bahas dari sudut pandang sains dan filsafat. Dari sejarah, kita melihat bahwa setiap beberapa dekade ada saja prediksi tentang kiamat, namun semuanya meleset. Jika kiamat benar-benar dekat, mengapa ramalan-ramalan ini terus saja gagal? Sebagai contoh, pada tahun 1999 ada kepercayaan bahwa akhir dunia itu akan terjadi pada pergantian milenium dengan munculnya fenomena Y2K. Orang-orang percaya bahwa sistem komputer akan mengalami kegagalan dan menyebabkan kekacauan global, tetapi hal ini tidak terjadi. Dan kemudian pada tahun 2012, kalender suku Maya itu diinterpretasikan sebagai penanda kiamat. Banyak orang berspekulasi bahwa bumi akan mengalami bencana kosmik atau perubahan drastis. Film dan teori konspirasi semakin memperkuat keyakinan ini. Namun, sekarang sudah tahun 2025 dan kita masih tetap hidup. Kiamat itu belum terjadi. Tak hanya itu, banyak pemuka agama dan tokoh masyarakat yang telah meramalkan kiamat dalam berbagai periode sejarah. Salah satunya adalah William Miller, seorang agamawan abad ke-19 yang memperkirakan kiamat itu akan terjadi pada tahun 1844. Ketika ramalannya gagal, pengikutnya mengalami apa yang disebut sebagai The Great Disappointment. Kegagalan ramalan-ramalan ini menunjukkan pola yang berulang. Manusia itu cenderung percaya pada narasi kiamat berdasarkan ketakutan mereka terhadap masa depan yang tidak pasti. Setiap generasi memiliki versinya sendiri tentang akhir dunia. Tetapi hingga sekarang, peradaban terus bertahan dan terus berkembang. Secara ilmiah, bumi memang akan berakhir suatu saat nanti. Namun, skala waktunya bukan dalam hitungan tahun atau dekade, melainkan miliaran tahun. Menurut astrofisika, matahari itu akan memasuki fase raksasa merah dalam sekitar 5 miliar tahun. Dalam fase ini, matahari akan membesar dan kemungkinan besar akan menelan planet-planet yang ada di sekitarnya termasuk bumi. Namun, sebelum itu terjadi, sekitar 1 miliar tahun dari sekarang, meningkatnya kecerahan matahari akan menyebabkan lautan di bumi itu menguap sehingga membuat planet ini tidak lagi layak huni. Selain itu, banyak orang yang mengkhawatirkan ancaman asteroid yang sangat besar. NASA dan badan antariksa lainnya itu telah mengembangkan sistem pemantauan canggih untuk melacak objek luar angkasa yang berpotensi membahayakan. Dan hasilnya, tidak ada asteroid besar yang diprediksi akan bertabrakan dengan bumi dalam waktu dekat. Bahkan jika ada ancaman di masa depan, teknologi itu terus berkembang untuk mengembangkan metode mitigasi atau mencegah terjadinya bencana tersebut. Dari perspektif geologi, peristiwa kepunahan massal memang terjadi di masa lalu akibat letusan supervolcano atau perubahan iklim drastis. Namun sekarang manusia telah mengembangkan teknologi untuk memahami dan mengurangi dampaknya. Sebagai contoh, pemantauan aktivitas seismik dan perubahan iklim telah menjadi fokus utama ilmuwan untuk mencegah skenario bencana besar. Secara kosmologis, alam semesta itu memiliki berbagai kemungkinan skenario akhir, seperti Big Freeze, di mana alam semesta terus berkembang hingga semua energinya itu habis, atau Big Crunch jika gravitasi cukup kuat untuk menarik kembali semua materi. Namun, skala waktu ini berada pada miliaran hingga triliunan tahun di masa depan, jauh dari klaim bahwa kiamat itu sudah dekat atau kita hidup di akhir zaman. Jadi, dari sudut pandang sains, meskipun akhir dunia secara teoritis itu mungkin saja terjadi, namun waktunya sangat jauh dan tidak relevan dengan kehidupan manusia yang hidup pada saat ini. Para filsuf itu mempertanyakan mengapa manusia begitu terobsesi dengan kiamat. Menurut Nietzsche, keyakinan pada akhir dunia seringkali mencerminkan ketakutan manusia terhadap ketidakpastian dan keinginan akan makna yang pasti dalam kehidupan. Sartre dalam eksistensialismenya menekankan bahwa manusia adalah makhluk yang harus menciptakan maknanya sendiri tanpa bergantung pada konsep kiamat sebagai penyelesaian akhir. Sementara itu, Epicurus berpendapat bahwa ketakutan terhadap akhir dunia itu tidak beralasan, karena setelah kematian, kesadaran itu tidak ada lagi, sehingga tidak ada yang perlu ditakuti. Dalam perspektif ini, keyakinan akan kiamat itu lebih banyak berasal dari kebutuhan psikologis untuk memahami dan mengendalikan hal yang sebenarnya tidak bisa dipastikan. Filsuf lainnya seperti Karl Popper juga mengingatkan bahwa banyak klaim mengenai akhir dunia itu sulit diverifikasi dan seringkali lebih bersifat dogmatis daripada rasional.
Dari sudut pandang psikologi, teori Doomsday Anxiety itu menjelaskan bahwa manusia cenderung takut pada hal-hal yang ada di luar kendali mereka. Ketakutan ini diperburuk oleh efek bias kognitif seperti bias konfirmasi, di mana seseorang cenderung mencari dan mempercayai informasi yang sesuai dengan ketakutan mereka. Apalagi dalam era digital, informasi tentang teori kiamat itu tersebar dengan sangat cepat melalui media sosial dan berita sensasional. Ini dapat menciptakan efek bola salju yang memperkuat kecemasan secara kolektif. Film, dokumenter, dan teori konspirasi itu juga memperburuk kecenderungan ini, membuat orang semakin percaya bahwa kiamat itu sudah dekat. Ahli psikologi juga menunjukkan bahwa manusia secara naluriah itu lebih responsif terhadap ancaman eksistensial karena mekanisme bertahan hidup. Sejak zaman purba, manusia yang lebih waspada terhadap bahaya itu memiliki peluang bertahan hidup yang lebih tinggi. Namun dalam dunia modern, kecenderungan ini seringkali berlebihan dan kemudian menciptakan ketakutan yang tidak rasional terhadap sesuatu yang belum tentu nyata. Kecemasan tentang kiamat ini tentunya dapat dikurangi dengan berpikir lebih kritis dan mempertanyakan sumber informasi yang kita terima. Dengan pendekatan yang lebih rasional, kita itu bisa menghindari ketakutan yang tidak berdasar dan berfokus pada realitas yang lebih masuk akal. Jadi kesimpulannya, apakah kiamat sudah dekat? Secara ilmiah, jawabannya tentu saja tidak. Secara filsafat, kepercayaan terhadap kiamat itu lebih mencerminkan ketakutan eksistensial manusia daripada hidup dalam ketakutan. Bukankah lebih baik kita fokus terhadap hal yang bisa kita kendalikan dan kemudian menjaga planet ini agar layak dihuni bagi generasi-generasi seterusnya? Cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.